Pernahkah engkau merasakan dadamu sesak tanpa sebab yang jelas? Pikirannya berlari ke sana kemari. Hati terasa kacau, tidur pun tak nyenyak meski tubuh lelah. Seakan-akan ada sesuatu yang salah, namun sulit sekali dijelaskan. Itulah gelisah, tamu tak diundang yang sering menghampiri hati manusia. Gelisah bisa datang kapan saja. Ketika rezeki seret, saat masa depan tak menentu, atau bahkan tanpa alasan logis sekalipun. Hati berdebar tanpa sebab, pikiran dipenuhi rasa takut dan jiwa terasa tidak tenang. Padahal, dunia seakan berjalan biasa saja. Pertanyaannya, mengapa hati kita bisa sering gelisah? Allah telah menciptakan hati sebagai pusat rasa dalam diri manusia. Namun hati juga begitu rapuh. Ia cepat berubah, mudah goyah, dan seringkali tertutup oleh debu dosa, oleh beban pikiran, dan oleh jauhnya ia dari Sang Pencipta. Rasulullah pun pernah bersabda bahwa hati manusia itu bagaikan bulu yang terombang-ambing ditiup angin. Begitulah sifat hati. Tak pernah benar-benar kokoh jika tidak diikat dengan keimanan. Sebenarnya kegelisahan adalah tanda. Ia bukan musibah semata, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang kurang dalam jiwa kita. Gelisah mengingatkan kita bahwa hati sedang lapar. Bukan lapar karena kurang makanan, melainkan lapar karena kurang zikir, kurang doa, kurang dekat dengan Allah. Gelisah adalah jeritan jiwa yang sedang mencari kedamaian sejati, namun sayangnya banyak orang salah mencari obatnya. Ada yang lari ke hiburan dunia, ada yang menenggelamkan diri dalam kerja tanpa henti, ada pula yang sibuk mengejar harta, cinta, dan pujian manusia. Hasilnya, hati tetap gelisah, karena sejatinya obat kegelisahan hati bukanlah dunia melainkan Allah. Allah sudah memberitahu kita rahasianya dalam Al-Quran. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini seakan mengetuk jiwa. Jika engkau ingin hati tenang, jangan jauh dari Allah. Gelisahmu tak akan sembuh dengan dunia, tapi akan sirna jika hatimu kembali kepadanya. Maka mari kita telusuri bersama. Apa sebenarnya yang membuat hati sering gelisah? Dan bagaimana Islam mengajarkan cara mengobatinya? Akar kegelisahan, hati yang jauh dari Allah. Salah satu alasan terbesar mengapa hati sering gelisah adalah karena ia jauh dari Allah. Sebab sejatinya, hati manusia diciptakan hanya untuk tunduk dan tenang bersamanya. Ketika hati berpaling dari Allah, maka ia kehilangan cahaya, kehilangan arah, dan kehilangan ketentraman. Allah telah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Taha ayat 124. Perhatikan kata-kata kehidupan yang sempit. Bukankah itu yang kita rasakan ketika gelisah? Meski harta ada, kesehatan cukup, bahkan posisi terjaga, namun hati terasa sempit, tidak lega, dan dipenuhi kegundahan. Itulah janji Allah, bahwa siapa saja yang jauh darinya, hidupnya akan terasa sempit. Jauh dari Allah tidak selalu berarti meninggalkan salat atau berhenti beribadah. Kadang kita masih salat, masih membaca Al-Quran, masih berdoa, tetapi hati kita tidak benar-benar hadir. Salat dikerjakan hanya sebatas gerakan tubuh, Al-Quran dibaca hanya sebatas lisan, doa terucap hanya sebatas kata-kata. Tidak ada rasa tunduk, tidak ada rasa butuh, tidak ada kesungguhan hati untuk dekat kepada Allah. Inilah yang membuat hati tetap gersang. Bayangkan hati seperti sebuah wadah air. Jika wadah itu kosong, ia akan menimbulkan suara gaduh ketika digoyangkan. Begitu pula hati manusia. Ketika kosong dari iman dan zikir, ia menjadi bising, dipenuhi kegelisahan. Sebaliknya, jika hati dipenuhi dengan zikir kepada Allah, ia menjadi tenang karena ia tahu kepada siapa ia bersandar. Sungguh, manusia diciptakan dengan fitrah untuk selalu membutuhkan Allah. Seperti tubuh yang butuh makanan, hati pun butuh nutrisi. Makanan hati adalah iman, zikir, dan ketaatan. Jika makanan ini diabaikan, hati akan kelaparan, lalu timbullah rasa gelisah, cemas, dan tidak tenang. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan hati dengan dunia. Mereka mengejar popularitas, mengumpulkan harta, atau mencari pengakuan manusia. Namun meski semua itu berhasil digapai, kegelisahan tetap tidak hilang. Lihatlah orang-orang yang tampak sempurna hidupnya. Rumah mewah, karier tinggi, wajah rupawan. Tetapi sering kita dengar kabar mereka justru mengalami depresi.
bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Itu bukti nyata, dunia tidak bisa memberi ketenangan hati. Hanya Allah yang bisa menenangkan hati karena dialah pemilik hati. Rasulullah mengajarkan doa, "Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Doa ini menunjukkan betapa hati begitu mudah berubah, dan hanya Allah yang mampu meneguhkannya. Maka akar kegelisahan adalah ketika hati jauh dari Allah. Jika kita ingin benar-benar mengobatinya, langkah pertama adalah kembali mendekat kepadanya. Dosa yang menumpuk, awan gelap yang menyelimuti hati. Salah satu alasan lain mengapa hati sering gelisah adalah karena ia tertutup oleh dosa-dosa yang menumpuk. Dosa sekecil apapun ibarat noda hitam yang melekat pada hati. Jika dibiarkan tanpa taubat dan istighfar, noda itu akan semakin banyak hingga akhirnya menutupi cahaya iman. Dan ketika cahaya itu tertutup, hati pun menjadi gelap gelisah dan tidak menemukan ketenangan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka akan timbullah titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, hatinya akan bersih kembali. Namun jika ia mengulangi dosanya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Dosa tidak selalu berupa perbuatan besar seperti zina, mencuri atau membunuh. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus juga bisa menutup hati. Pandangan mata yang tidak dijaga, ucapan yang menyakiti, kebohongan kecil, kelalaian dalam ibadah, semuanya menumpuk menjadi karat yang melemahkan hati. Tanpa sadar, dosa-dosa kecil itu telah menjadi penyebab utama kegelisahan kita. Ketika hati tertutup dosa, ia akan gelisah meski dalam keadaan tenang. Ia takut tanpa sebab, ia resah meski tak ada masalah. Bahkan nikmat hidup terasa hambar. Itulah akibat dari jauhnya hati dari cahaya Allah, karena terhalang oleh maksiat yang kita lakukan sendiri. Namun kabar baiknya, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Sebesar apapun dosa kita, jika kita kembali kepadanya dengan taubat yang tulus, hati kita akan kembali bersih. Allah berfirman, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal syaleh, maka mereka itulah yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Inilah obat mujarab bagi hati yang gelisah karena dosa. Perbanyak istighfar, menangis dalam sujud, dan berusaha meninggalkan maksiat. Setiap kali kita merasa hati resah tanpa alasan jelas, cobalah introspeksi. Barangkali ada dosa yang belum kita taubati. Rasulullah sendiri, meski seorang nabi yang maksum, tetap beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Jika beliau yang dijamin masuk surga saja begitu rajin memohon ampun, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Maka jangan remehkan istighfar. Ia bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan pembersih hati dari noda-noda yang menggelisahkan. Semakin sering engkau memohon ampun, semakin bersih hatimu, semakin ringan jiwamu, dan semakin tenang hidupmu. Terlalu bergantung pada dunia, sumber kegelisahan yang tak pernah usai. Hati manusia seringkali gelisah karena terlalu bergantung pada dunia. Dunia ini memang memikat dengan segala janji manisnya, harta, jabatan, cinta, popularitas, kenyamanan. Namun di balik semua itu ada sifat dunia yang sejati, fana, tidak pasti, dan penuh tipu daya. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka hatinya tak akan pernah tenang. Allah sudah memperingatkan, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam memperbanyak harta dan anak." Kehidupan dunia itu seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kuning, kemudian hancur berantakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini mengajarkan bahwa dunia bagaikan tanaman yang indah di awal, namun akhirnya layu dan hancur. Jika hati terlalu berharap kepada dunia, maka ia akan gelisah ketika dunia mulai pudar. Contoh sederhana, seseorang yang hatinya bergantung pada harta. Selama hartanya bertambah, ia merasa bahagia. Namun ketika rezeki seret atau hartanya berkurang, hatinya hancur, gelisah, bahkan merasa hidup tak berarti. Begitu pula orang yang menggantungkan hatinya pada manusia. Selama dipuji dan dicintai, ia merasa bahagia.
Namun ketika dihina, dicela atau ditinggalkan, ia merasa hidupnya runtuh. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam sebuah hadis, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain yang indah. Jika diberi ia senang, jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan celakalah lagi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan betapa bahayanya hati yang bergantung pada dunia. Ia menjadi hamba dunia, bukan hamba Allah. Akibatnya kegelisahan akan selalu menghantui, karena dunia tidak pernah memberi kepastian. Hati yang sehat adalah hati yang menjadikan dunia sebagai alat, bukan tujuan. Dunia digunakan untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan, untuk mencari bekal akhirat. Jika dunia datang, ia bersyukur. Jika dunia pergi, ia bersabar. Inilah sikap yang membuat hati tenang. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya qanaah, merasa cukup, dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Qanaah, merasa cukup adalah kunci ketenangan hati. Tanpa qanaah, manusia akan terus mengejar dunia tanpa henti. Bagaikan orang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Tetapi dengan qanaah, meski dunia sedikit, hati tetap lapang, jiwa tetap damai. Maka jika hatimu gelisah, tanyakanlah pada dirimu, kepada siapa engkau bergantung? Pada dunia yang fana atau pada Allah yang maha kekal? Jika engkau menjadikan dunia sebagai sandaran, kegelisahan tak akan pernah pergi. Tetapi jika engkau bersandar kepada Allah, dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Kurangnya zikir dan jauh dari Al-Quran, hati yang kehilangan sumber ketenangan. Salah satu penyebab hati sering gelisah adalah karena ia jauh dari zikir dan Al-Quran. Zikir bukan hanya sekadar ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar di bibir, tetapi kesadaran hati yang terus menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Saat kita berzikir dengan hati yang hadir, seakan-akan kita mengisi kembali jiwa yang kosong, menyalakan kembali lampu yang padam. Hati yang jarang berzikir akan terasa kering, gersang, dan mudah diguncang masalah sekecil apapun. Sebaliknya, hati yang basah oleh zikir akan tetap tenang bahkan di tengah badai. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika berada dalam perut ikan, dalam kegelapan yang bertubi-tubi, beliau tetap berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Allah pun menyelamatkannya. Begitu pula dengan Al-Quran. Ia adalah kalam Allah, cahaya yang diturunkan untuk menenangkan hati manusia. Namun sayangnya, banyak hati yang gelisah justru jauh dari Al-Quran. Kitab suci ini hanya dijadikan hiasan di rak, jarang dibaca, apalagi direnungkan maknanya. Padahal Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran adalah obat hati. Saat hati gelisah, bacalah ayat-ayatnya. Rasakan setiap kalimat sebagai nasihat langsung dari Allah kepadamu. Renungkan janji-janjinya, peringatannya, kasih sayangnya. Dengan itu hati akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Kurangnya hubungan dengan zikir dan Al-Quran membuat hati mudah dikuasai syaitan. Bisikan-bisikan negatif masuk tanpa filter, lalu menimbulkan kecemasan, prasangka buruk dan ketakutan yang berlebihan. Namun hati yang selalu berzikir bagaikan benteng kokoh. Syaitan tidak mampu masuk karena ia dilindungi oleh cahaya Allah. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hati yang tidak berzikir bagaikan mayat hidup, kosong, gelap, dan gelisah, sementara hati yang berzikir hidup penuh cahaya, lapang, dan damai. Karena itu, jika hatimu sering gelisah, periksalah kembali hubunganmu dengan zikir dan Al-Quran. Apakah engkau meluangkan waktu untuk mengingat Allah setiap hari? Apakah engkau menjadikan Al-Quran sebagai teman dekat? Atau hanya sekadar simbol? Mulailah dari hal-hal kecil. Biasakan membaca zikir pagi dan petang. Perbanyak istighfar. Basahi lisanmu dengan tasbih dan tahmid. Sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Meski hanya beberapa ayat tetapi dengan hati yang hadir. Niscaya perlahan-lahan hatimu akan merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Ketenangan itu ada di dekat Allah. Hati yang sering gelisah bukanlah masalah sepele. Ia adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam jiwa kita.
Gelisah bisa muncul karena hati jauh dari Allah, karena dosa-dosa yang menumpuk, karena terlalu bergantung pada dunia, atau karena lalai dari zikir dan Al-Quran. Semua itu membuat hati rapuh, kosong, dan mudah goyah. Namun kabar gembira bagi setiap muslim adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Ketenangan sejati selalu tersedia bagi siapa saja yang ingin kembali. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Allah menjanjikan ketentraman bagi hati yang mengingatnya, dan Allah menjanjikan kebahagiaan bagi hamba yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, bukan dunia semata. Maka obat kegelisahan hati bukanlah dengan berlari ke dunia, melainkan dengan kembali kepada Allah. Hadirkan hati dalam salat, perbanyak istighfar, biasakan zikir, dekatkan diri dengan Al-Quran, dan tanamkan qanaah dalam hidup. Dengan begitu hati akan menemukan makna sejati, tenang bersama Allah apapun keadaan dunia. Karena ketenangan sejati bukanlah saat dunia berjalan sesuai keinginan kita, melainkan saat hati kita dekat dengan Sang Pemilik dunia. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas iman, membersihkannya dari dosa, menjauhkannya dari cinta dunia yang berlebihan, dan menjadikannya selalu basah dengan zikir dan ayat-ayatnya. Dengan itulah kegelisahan akan sirna, dan ketenangan sejati akan kita rasakan.